Selamat siang adik-adik. Kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Sebelumnya Cici ingatkan sekali lagi untuk adik-adik di rumah, jangan lupa kita beribadah untuk siapa? Untuk Tuhan. Maka kita juga harus beribadah dengan sikap yang hormat, dengan pakaian yang rapi, cara duduk yang baik, dengan hati yang betul-betul untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita mau mengangkat pujian. Why have you chosen me out of million, your child? Why have you chosen me out of million, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live, and walk by your side. Why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live, and walk by your side. But Lord, help me. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live, and walk by your side all the way. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami manusia yang berdosa ini boleh datang memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya ibadah kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Iya, puji Tuhan ya, hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Cici senang sekali kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah walaupun tidak bertemu secara langsung. Tapi adik-adik tahu tidak, kok kita bisa ya memuji nama Tuhan? Kok kita bisa ya beribadah kepada Tuhan? Adik-adik tahu tidak kenapa? Karena Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita.
Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanya kita boleh memuji nama Tuhan. Kita boleh berdoa kepada Tuhan. Cik, tahu dari mana Tuhan Yesus sayang sama kita? Tahu dari Alkitab. Di Alkitab semuanya diceritakan bagaimana Tuhan mencintai dan mengasihi manusia. Walaupun kita ini manusia yang berdosa. Kita mau angkat pujian. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku. Yesus mati bagiku. Dosaku dihapusnya. Kini ku diterima. Yesus sayang. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, setelah kita ingat, setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, maka adik-adik harus terus mencintai Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus terus mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lupa akan kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never. No, no, I will never. I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never. I'll never go. Bila ku ingat cinta Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau. Ku tidak mau mundur lagi. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian untuk bisa mentransfer persembahan ke nomor rekening ini atau ke nomor OVO ini. Kita mau bersama-sama mengangkat pujian Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, suruh roda
Tuhan Yesus, terima kasih untuk begitu banyak kasih Tuhan, untuk begitu banyak berkat Tuhan bagi kami. Baru saja kami memberikan sedikit dari begitu banyak berkat Tuhan. Tuhan tolong pakai persembahan kami supaya boleh dipakai di gereja dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Cici akan memberikan pengumuman. Adik-adik harus ingat ya, setiap hari Kamis kita ada persekutuan anak. Jam berapa? Jam 6 sore. Persekutuan anak bisa adik-adik ikuti di YouTube Sekolah Minggu GKAI Ampera. Dan jangan lupa juga setiap minggu kita beribadah jam 1 siang sama. Kita bisa ikut ibadahnya lewat channel YouTube Sekolah Minggu GKAI Ampera. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici undang semuanya untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita mau mengangkat pujian. Tuhan penuhkanku dengan firman. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh kami berterima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami tidak hanya dipenuhkan dengan firman-Mu saja, tetapi tolong kami supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh menjadi surat terbuka, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, kita berkumpul kembali akan mendengar firman Tuhan. Cici ajak semuanya untuk bersikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk mendengarkan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita hari ini akan mereview cerita Alkitab kita yang pernah kita dengar ya, yaitu pertama
Bagaimana sih kita bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan itu katanya Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu akan memberikan kita juru selamat. Dari mana sih kita tahu? Ya, seperti adik-adik lihat ya, kita taunya tuh dari Alkitab. Ya, Alkitab yang kita punya, kita bisa baca, kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan memelihara manusia, bagaimana Tuhan memimpin manusia. Dan pertama kita akan melihat, mengingat-ingat lagi cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ya, nah, Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu siapa? Ya, Adam dan Hawa. Ya, nah Tuhan mengasihi Adam dan Hawa sehingga Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan bilang, semua di sini kamu boleh makan, tetapi cuma satu pohon yang kamu nggak boleh makan, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan yang buruk. Ya, tetapi pada suatu hari si Adam dan Hawa ini tidak taat sama Tuhan. Mereka ambil buahnya, lalu mereka makan. Ya, mereka memakan buahnya, mereka tidak taat sama Tuhan. Nah, mulai dari saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa pada saat itu. Lalu, mulai dari situ, semenjak manusia dilahirkan, manusia sudah di dalam dosa, manusia sudah berdosa, ya. Tapi Tuhan memberikan janji, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan menebus dosa kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Nah, lalu Tuhan memimpin memberkati mereka sehingga mereka punya anak, yaitu Kain dan Habel. Lalu mereka memiliki banyak keturunan, ya. Tapi enggak di situ saja, tetapi ternyata manusia makin lama tuh makin berbuat jahat, makin berbuat dosa. Nah, suatu hari tetapi ada satu keluarga yang Tuhan lihat dia taat kepada Tuhan, dia masih mendengar firman Tuhan. Ya, mereka taat sama Tuhan. Siapa ya keluarga tersebut? Ya, keluarga Nuh, ya. Keluarga Nuh, ya, Nabi Nuh yang Tuhan perintahkan untuk membuat sebuah bahtera, ya, bahtera yang menampung satu keluarganya dan juga binatang-binatang sehingga boleh selamat dari air bah. Ya, pada saat itu Tuhan menyuruh Nuh, Nuh, kamu buat bahtera, aku akan memusnahkan manusia dengan air bah. Akhirnya Tuhan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam. Nah, saat itu setelah surut Tuhan berjanji sama Nuh, ya, kalau dia tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Tandanya apa ya Tuhan janji sama Nuh? Ya, Tuhan kasih tanda pelangi. Di setiap hujan, kalau kita lihat habis hujan tuh lihat ke atas langit, kita cari pasti ada pelangi. Kita bisa ingat, oh itu pelangi yang mengingatkan kita tentang janji Tuhan kepada Nuh, ya. Nah, lalu ini kisah tentang siapa ya? Ada yang ingat? Nah, ini kisah tentang Bapak Abraham, ya. Tuhan memanggil Abraham keluar dari kampungnya, bawa istri, bawa meninggalkan rumahnya, ya. Dia bawa semuanya. Dia percaya sama Tuhan. Tuhan suruh Abraham, kamu keluar dari kampung kamu untuk ke suatu tempat yang aku janjikan, ya. Lalu Abraham taat sama Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan. Ya, dia mengikuti jalan Tuhan. Kemana Tuhan suruh Abraham ikut. Nah, suatu hari Tuhan berjanji sama Abraham akan memberikan dia anak keturunan. Akhirnya dia punya anak di usia dia yang sudah tua, ya. Akhirnya anaknya lahir. Siapa ya nama anaknya?
Ishak ya. Anaknya Ishak. Ya, akhirnya anaknya lahir, tapi anaknya sudah tumbuh besar. Tuhan perintahkan sama Abraham, Abraham, aku punya satu permintaan, yaitu minta Ishak sebagai korban. Lalu Abraham mau nggak? Abraham mau. Ya, Abraham bersedia memberikan anaknya satu-satunya yaitu Ishak untuk menjadi korban untuk Tuhan. Tetapi pada saat dia akan menyembelih Ishak, tapi Tuhan mencegah dia. Ya, Tuhan menggantikan jadi seekor domba. Ya, hanya Tuhan melihat bahwa Abraham benar-benar setia, benar-benar taat kepada Tuhan. Ya, lihat bagaimana Tuhan Tuhan memegang janji dia, Tuhan memelihara Abraham, ya, dan Abraham juga taat kepada Tuhan. Nah, ini di saat Abraham ingin menyembelih Ishak, tapi Tuhan mencegahnya ya. Nah, lalu Ishak makin hari makin bertumbuh, akhirnya dia menikah. Dia mempunyai anak yaitu kembar ya, yaitu Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, ini Esau itu bulunya banyak tetapi Yakub tidak punya bulu ya, maksudnya tidak lebat ya. Jadi sekali dipegang, oh ini bulu itu Esau. Ya. Suatu hari Ishak ingin memberkati Esau, tetapi yang datang malah Yakub ya. Yakub membohongi Ishak dengan mengaku dia Esau. Ya, dengan cara menutupi tubuhnya dengan bulu. Ya, akhirnya Yakub yang diberkati sama Ishak, akhirnya semakin hari semakin bertumbuh. Yakub akhirnya punya anak. Ada berapa anak Yakub? 12. Tapi suatu hari si anak Yakub yang ke-11 yaitu Yusuf ya. Yusuf disayang sama Yakub ya, sehingga dia dikasih jubah yang bagus, dia kasih baju yang bagus, sehingga saudaranya marah, iri hati ya, tapi akhirnya dia mau dibunuh, tapi Yusuf terima ya. Ada satu saudara yang bilang jangan kita bunuh. Jadi Yusuf dijual ke Mesir. Ya, lihat di gambar Yusuf ini akhirnya dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dipelihara Tuhan. Di Mesir dia menjadi seorang yang dipercaya sama Firaun, ya, menjaga sebuah gudang makanan, ya, karena dia tahu dia menafsirkan mimpi, ya. Dari mana sih Yusuf bisa menafsirkan mimpi? Itu dari Tuhan, ya. Tuhan memelihara Yusuf dengan memberitahukan dia, memimpin dia, bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya 7 tahun kelimpahan, yaitu semua banyak makanan, banyak panen, disimpan, lalu 7 tahun lagi kelaparan. Nah, 7 tahun kelaparan ini, keluarganya mulai merasakan lapar. Akhirnya datang ke Mesir. Setelah mereka tahu bahwa itu Yusuf, mereka takut nggak? Mereka takut Yusuf nanti, wah kalau Yusuf mau balas dendam bagaimana ini? Ternyata tidak, Yusuf tidak mau balas dendam. Yusuf memanggil mereka untuk makan bersama-sama dengan mereka, ingin memelihara mereka, ingin tinggal bersama mereka kembali. Akhirnya mereka tinggal di Mesir, ya. Lalu kita lihat Tuhan memelihara Yusuf. Ya. Coba kita lihat ini anggota keluarga Allah. Gimana ya? Kok bisa anggota keluarga Allah? Nah, kalau kita lihat dari Adam dan Hawa. Pertama mereka itu Tuhan ciptakan, lalu mereka berdosa. Tapi Tuhan tidak hanya menghukum mereka, tapi Tuhan memberikan mereka janji yang anugerah yang sangat besar, yaitu
anugerah keselamatan, memberikan mereka juru selamat untuk menebus dosa mereka, yaitu Tuhan Yesus. Ya, mereka Tuhan jaga, akhirnya Tuhan memelihara mereka, disambung dengan akhirnya ada keluarga Nuh, ya. Dari keluarga Nuh kita lihat Tuhan pelihara Nuh, Tuhan memberkati Nuh, sehingga kita bisa lihat kisah tentang Bapak Abraham yang Tuhan janji punya anak, Tuhan janji memberkati dia, ya. Akhirnya kita bisa lihat kisah Ishak, kisah Yakub, ya, apalagi Yusuf, kita lihat Tuhan memelihara mereka dari awal. Sehingga hari ini kita boleh terpilih menjadi anggota keluarga Allah yang kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Nah, kita kalau lihat sekilas perjalanan kasih Allah tuh sangat panjang, ya, sehingga kita bisa sampai di sini. Ya, kita mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita ini orang lain. Tuhan memanggil kita itu sebagai anggota keluarga Tuhan, anggota keluarga Allah. Ya, sehingga kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa, kita bisa memanggil Allah Bapa. Ya, kalau kita ini bisa datang panggil Cici Koko gereja, ya Cici Anda Koko, ya kalau di gereja itu kita menjadi anggota keluarga Allah, ya tidak menjadi orang asing lagi, tapi kita menjadi satu di dalam Kristus, ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi anggota keluarga Allah yang menjadi satu hati kami percaya kepada Tuhan Yesus. Pimpin kami selalu ya Tuhan untuk menjadi setia, menjadi anak-anak Tuhan, berkumpul bersama memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.